Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di rumah, tentunya kita di Dr. TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat. Kita masih membahas tentang sudden deafness atau tuli mendadak bersama dengan Dr. Pusan dan juga Dr. Wenti. Lanjut dok dengan penjelasannya tentang sudden deafness ini sendiri. Silakan. Oke, ini kayaknya kita baru masuk ke intinya. Tadi pembukanya ya. Oke, jadi sudden deafness atau tuli mendadak itu kalau komponen kejadiannya adalah kehilangan atau penurunan fungsi pendengaran yang terjadi dalam waktu kurang dari 72 jam atau 3 hari ya. Jadi itu secara definisi, di mana terjadi penurunan secara audiometri, penurunan desibel pendengaran, frekuensi pendengarannya adalah 30 desibel dalam 3 frekuensi berturut-turut. Itu definitifnya saja ya. Intinya adalah penurunan fungsi pendengaran kurang dari 3 hari. Jadi, kalau sudah ada nih kejadian kayak gini ya dalam periode 72 jam, tiba-tiba nggak dengar nih, tiba-tiba biasanya terjadi unilateral ya, atau salah satu aja, jarang keduanya. Biasanya terjadi bangun tidur. Nah, ketika bangun tidur kok nggak kedengaran nih, langsung aja ke vaskes terdekat atau ke rumah sakit, karena semakin cepat onsetnya atau ditanganinnya, maka dia akan semakin baik prognosanya atau perbaikannya nanti ya. Karena ini termasuk tadi kegawat daruratan, artinya harus segera cepat diatasi. Betul. Kalau nggak gitu nanti takutnya langsung permanen gitu. Iya ya, benar. Walaupun memang ada beberapa case yang dia bisa sembuh sendiri, cuman kita nggak tahu ya kalau kejadian di diri kita apakah kita bagian dari yang bisa sembuh sendiri atau tidak. Akan lebih baik segera ditangani. Biar tahu penyebabnya apa, kenapa bisa tuli mendadak. Karena secara teori saja untuk tuli mendadak yang etiologi atau penyebab utamanya saja belum ditemukan sampai saat ini. Jadi masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi ya. Oke. Kalau kita lihat lagi, dia itu kan memang khasnya tadi sebelah. Kalau misalnya terjadinya pada dua bisa sih, tapi paling sering terjadi sebelah aja ya. Kemudian dia itu biasa terjadi pada usia produktif ya, 30 sampai 60 tahun bisa ya, atau 40 sampai 50 tahun ya. Tentang usia 40 sampai 50 tahun. Di mana yang laki-laki sama perempuan itu epidemiologinya atau prevalensinya hampir mirip ya. Jadi nggak terlalu signifikan perbedaannya. Dan tadi idiopatik, artinya belum diketahui secara pasti penyebabnya hingga saat ini ya. Jarang menyerang pada anak-anak, jarang ya. Jadi memang biasanya pada usia produktif ya. Kemudian nih tadi merupakan suatu kegawat daruratan dalam THT walaupun dapat sembuh spontan ya. Jadi kalau misalnya ada gejala kayak gini jangan ragu-ragu, segera ke pertolongan pertama ya. Ke rumah sakit bisa ya, bisa menemui THT atau dokter THT karena ini ranahnya beliau ya. Kemudian diagnosa mendadak pasti kita akan ini tadi angka pemulihan yang tidak mendapat pengobatan bisa 28-65% pulih dalam waktu 2 minggu. Bayangkan dalam waktu 2 minggu baru bisa pulih. 2 minggu kita tidak bisa mendengar sebelah. Itu tentu akan mengganggu aktivitas kita ya. Selain aktivitas kita tentu mengganggu kepercayaan diri kita. Misalnya lagi mau pacaran nih, pacarnya ngomong apa? Masa kita bilang gitu kan. Jadi kayak budak gitu. Jadi kan tentu saja tidak akan menyenangkan untuk kita nantinya ya. Kemudian penegakan diagnosis yang terlambat dapat menyebabkan tuli yang permanen. Ya, apa yang terjadi nanti kalau sudah tuli permanen? Nah, itu mungkin nanti akan dibantu oleh Dokter Putri di belakang ya. Jadi kalau sudah terjadi tuli permanen, kemungkinan harus menggunakan alat bantu dengar. Jadi kan jangan, kalau kita udah pakai alat bantu dengar tuh udah parah banget itu berarti ya. Ya, jadi sebenarnya untuk tuli sendiri dia ada tingkatannya ya, yang ringan, sedang dan berat. Ya, kalau sudah sampai ke persarapan akhirnya tuli permanen, tentu saja itu adalah kejadian yang tuli yang berat. Ya. Oke. Nah, pasien tuli mendadak mengalami ketakutan dan perasaan putus asa. Iya, jelas. Kalau yang berhubungan dengan indera kita ya, mata, telinga, hidung. Misal mata tiba-tiba nggak bisa ngelihat, telinga bisa dengar, atau hidung keluar darah. Nah, itu pasti akan panik ya. Jadi, apa yang harus dilakukan kalau kejadian nih? Pertama, jangan panik.
segera minta bantuan entah saudara, entah siapa yang di rumah, antarkan ke rumah sakit terdekat. Agar apa? Agar bisa segera diperiksakan. Ya. Kemudian ini ya, beban sosial bagi klinisi untuk memberikan pertolongan yang definitif. Jadi semakin cepat ditangani akan semakin baik untuk terapinya nanti. Biar tidak sampai 2 minggu tadi ya, 2 minggu keadaan tulis separuh itu sangat tidak menyenangkan ya. Kemudian tuli mendadak, gejala yang dapat berhubungan dengan banyak penyakit ya. Nah, mungkin ada nih sering dengar bahwa nggak boleh pakai headset atau earphone yang terlalu besar suaranya. Benar ya? Jadi itu bisa mempengaruhi faktor fungsi pendengaran kita. Oh, itu juga mempengaruhi ya, Dok? Benar sekali. Jadi penggunaan earphone yang terlalu lama itu nggak boleh. Jadi kalau teorinya adalah 60-60. Artinya kalau kita lihat di handphone kita ada volume, nah itu maksimal di 60. Kemudian pemakaiannya maksimal 60 menit. Jadi ketika 60 menit istirahatkan dulu. Kalau kita lihat secara teori lebih jauh lagi, untuk kan suara itu ada desibelnya ya, ada frekuensinya. Jadi untuk yang bisa aman didengarkan manusia adalah di bawah 85 desibel. Di bawah 85. Ya, 85 itu yang apa? Seperti mesin pemotong rumput. Nah, suara yang keras itu udah 85. Jadi bayangkan kalau yang lebih tinggi lagi seperti suara baling-baling helikopter, baling-baling pesawat. Nah, itu kan bisa sampai 100 desibel ya. Dan itu tidak boleh terpapar secara terus-menerus. Maksimal 4 jam. Jadi, kalau yang pekerjaannya di tempat yang seperti itu harus menggunakan APD. Betul. Kenapa? Memang dia masalahnya tidak pada saat itu juga ya. Kalau untuk tuli karena suara yang keras itu akan terjadi dalam 5-10 tahun ke depan. Karena kerusakannya adalah di bagian persarafan, bagian telinga dalam tadi, dia sedikit akhirnya nanti muncul gejalanya terakhir. Oke, berarti penyakit ini itu bukan muncul secara mendadak ya? Kalau yang ini secara mendadak, itulah bedanya. Kalau yang itu tadi, dia kan sudah ada riwayatnya. Riwayat pekerjaannya, riwayat terpaparnya lama. Kalau ini tiba-tiba aja bangun tidur. Bangun tidur kok nggak dengar, nah itu biasanya terjadi. Kemudian biasanya ada gejalanya mual, ada juga gejalanya pusing. Kenapa? Karena bagian yang terjadi kerusakan untuk sudden deafness ini adalah telinga bagian dalam. Karena dia tuli sensori neural. Dan telinga bagian dalam tadi bukan hanya fungsi pendengaran ya, tapi juga ada namanya fungsi keseimbangan. Makanya gejalanya salah satunya tadi vertigo biasanya. Pusing, kemudian bisa mual juga karena terganggu fungsi pendengaran, fungsi keseimbangannya juga. Next. Jadi, nah ini ya penyebabnya nih secara garis besar saja ya, karena banyak sekali penyebabnya ya. Jadi paling sering itu terjadinya kekentalan darah di telinga tengah atau terjadi penyempitan pembuluh darah di si rumah siput tadi. Jadi ada aliran darah ke rumah siput itu yang terganggu, bisa terjadi penyempitan atau kekentalan darah di sekitar sana. Jadi aliran darahnya tidak lancar. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa telinga kekurangan oksigen. Jadi suplai oksigen ke bagian koklea tadi terhambat atau terganggu, otomatis terjadi penurunan fungsi. Biasanya pada pasien yang mengalami diabetes, hipertensi, aterosklerosis, itu adalah menyebabkan kekentalan darah ataupun penyempitan di sana. Jadi pasien-pasien yang memiliki penyakit kronis tadi bisa beresiko lebih tinggi terjadinya sudden deafness. Kemudian kurangnya suplai oksigen ya. Lalu di sana tadi ada namanya rambut-rambut telinga. Nah, ini rambut-rambut telinga ini juga bisa rusak nantinya. Kalau tadi kurang suplai oksigen ke sana. Gak pakai shampoo, Dok, ya. Rambut telinga. Iya, dia kecil banget loh. Udah kecil gampang rusak lagi kan. Jadi fungsinya itu kan untuk meneruskan tadi ya suara-suaranya tadi ke bagian persarapan. Kalau terjadi kerusakan di sana bisa berakibat tuli permanen. Ya. Dia nih ya bisa dari bising suara, infeksi terutama infeksi saluran pernapasan atas, kemudian penyakit metabolik ya kayak tadi diabetes, kemudian hipertensi, tumor juga bisa ya muncul tiba-tiba gejalanya tuli mendadak. Baik, kita mau jeda iklan dulu ya dokter. Nanti kita lanjutkan kembali untuk menjelaskan mengenai sudden deafness dan tetap bersama kami di Dokter Ketua TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.